Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Tanpa bacot, film kali ini berkisah tentang kecelakaan kereta yang menyebabkan para penumpang terjebak di dalam terowongan. Di saat mereka semua berusaha mencari jalan keluar, mereka malah diincar sosok mengerikan yang sedang mengintai mereka. Lantas bagaimana kengerian sosok tersebut? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film di tahun 2003, terlihat seorang anak kecil bernama Lucas yang sedang sakit sembari melihat hewan peliharaannya yang sangat ia sayangi. Namun saat didekati, hewan tersebut terlihat sangat aneh dan menakutkan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan keberhasilan bangunan yang sedang menyiapkan pembukaan jalur kereta api. Di tengah proses tersebut, tiba-tiba mereka mendapat surat perintah untuk menghentikan proyek tersebut. Di sini ketika proyek tersebut dihentikan, tiba-tiba terlihat hewan peliharaan Lucas yang kita lihat di awal scene tadi. Pada tahun 2023, Lucas kini tumbuh menjadi anak yang gemoy dan sudah masuk sekolah. Di sini sang ibu yaitu Yiling bersiap-siap lalu mengantar Lucas ke sekolah. Saat naik kereta, Yiling tiba-tiba teringat akan kenangan buruk yang sudah menimpa hidupnya, yang mana dia dan Lucas berhasil selamat dari kecelakaan mobil. Saat bersamaan, kereta tiba-tiba berhenti akibat ada masalah. Hal tersebut membuat Yiling kembali sadar. Sementara itu, Boseng ditegur oleh atasannya karena masalah kereta yang terus-menerus terjadi. Masalah tersebut membuat Seng berdiskusi dengan bawahannya dan memarahi mereka semua. 今天早上的故障，他们是哪一条线的问题？是了，为什么到现在还没有？ Menurut salah satu karyawannya yaitu Heng, sistem kereta harus diperbarui agar tidak terjadi lagi masalah yang tidak diinginkan. 加了，所以我觉得是系统需要更新了。主任，我们的系统是自动化，所以我觉得是时候统就能解决问题吗？至少不会像现在。 Saat malam semakin polote, Ying akhirnya pulang kantor dan pergi menjemput Lucas di rumah sang nenek. Sebelum pergi, ibu Yiling memberikan sebuah brosur terapi agar Yiling bisa membawa Lucas ke sana. Karena sejak insiden kecelakaan, Lucas menjadi anak yang sangat pendiam. Merasa hal tersebut tidak penting, Yiling tidak mau dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Yiling dan Lucas naik kereta yang paling terakhir di hari itu. Tanpa disadari, terlihat seekor tikus yang mulai menggigit kabel di pipa kereta. Hal itu membuat sistem kereta langsung error. Tanpa diduga, gara-gara tikus jahanam itu, jalur kereta yang Yiling naiki malah berubah dengan sendirinya. Lalu, yang terjadi? 这里是去了152列车信号。 Untung saja kereta tersebut berhenti karena menabrak sebuah besi penghalang. Di sisi lain, para petugas sangat-sangat kebingungan karena kereta yang Yiling naik tiba-tiba hilang entah kemana dan tidak terdeteksi posisi kereta tersebut.
Insiden itu membuat para petugas panik dan langsung mengirim para staf untuk mencari kereta tersebut. 辆列车凭空消失。 Kembali ke Yiling dan para penumpang. Di sini salah satu om Gemo yang kita panggil saja Boban merasa kesal karena bantuan yang tak kunjung datang. Tak ingin dirinya kabur di kereta, Boban memutuskan untuk keluar dari sana. 你知道门可以开，为什么不早说？我不觉得热啊，原因应该很快会到了。好，你们不走，我走。 Di tengah perjalanan, Boban mulai mendengar suara aneh dari balik kegelapan. Lalu, tiba-tiba... Untung saja Boban masih selamat dan berhasil kembali ke dalam kereta. Di sini Yiling yang merupakan seorang mantan perawat berusaha mengobati luka Boban. Di tengah suasana mencengkam, Yiling mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terjadi... Monster tersebut mulai masuk ke dalam dan melihat Lukas. Di sini monster itu tidak menyerang Lukas dan membantai sebagian orang yang ada di sana. Di tengah suasana mencekam, salah satu pria yaitu Nam mengajak Janice dan Yiling untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, bos Seng datang dan mulai mengecek peta jalur kereta. Di sini Seng berhasil menemukan salah satu jalur yang ternyata belum selesai dibuat. Bisa kita tahu jalur tersebut yang kita lihat di awal scene tadi. Lantas Seng menjelaskan kalau jalur tersebut diberhentikan akibat mereka menggantikan dengan bangunan rumah sakit di atasnya. Namun yang Seng ketahui kalau tahun kemarin rumah sakit tersebut sudah dirubuhkan. Merasa keadaan semakin buruk, Seng menelpon atasannya dan meminta untuk segera mengirimkan tim SAR ke terowongan. Namun si atasan yang tidak mempunyai hati tidak mau dan beralasan kalau dirinya tidak bisa mengirim tim SAR kalau tidak ada informasi kejadian yang jelas. Sementara itu, Yiling dan circle-nya berhasil lolos dari monster jahanam. Di sini Nam merasa terpukau dengan sikap Lukas yang sedari tadi tetap tenang. Mendengar itu, Yiling langsung menceritakan insiden yang sudah menimpanya hingga membuat Lukas bisa seperti sekarang. 他经历过一场意外，只翻了3次才停下来。我先生当场丧命了，没有什么比那场意外对他来说更可怕。 Mendengar itu membuat Nam terkejut dan merasa iba. Tak ingin berlama-lama mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah kegelapan mereka berusaha mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba... Pada waktunya bos Seng datang dan menyelamatkan Janice. Ternyata bos Seng merupakan ayah Janice. Hal itu membuat si monster bergegas mengejar Yiling. Di sini Lukas berhasil diambil sang monster jahanam entah kemana. Kembali ke Janice dan ayahnya. Ketika Janice ingin menyelamatkan Yiling dan Lukas, bos Seng mencegahnya agar mengamankan Janice terlebih dahulu. Lantas bos Seng berjanji akan kembali menyelamatkan Yiling dan Lukas. Ketika Janice berhasil naik ke atas, yang terjadi... 我想吧。
Kematian sang ayah membuat Janice kena mental dan langsung menghubungi Hank dan petugas yang lainnya. Di sini Janice menceritakan semuanya. Mendengar itu, Hank langsung meminta atasannya untuk segera mengirim tim SAR. Sementara itu, Yiling berhasil sampai ke tempat bekas proyek yang terbengkalai. Di sini Yiling menemukan mobil-mobilan Lucas. Mempunyai feeling kalau Lucas berada di tempat tersebut, Yiling mulai menghidupkan lampu yang ada di sana. Lantas Yiling mulai menelusuri tempat tersebut. Tak disangka Yiling malah menemukan jalan buntu. Hal ini membuat Yiling putus asa. Ketika keadaan semakin buruk, Yiling tak sengaja melihat sebuah terowongan dan mulai masuk ke dalam. Di saat menelusuri terowongan itu, Yiling malah tembus ke gorong-gorong dan akhirnya menemukan Lucas yang sedang berusaha meminta bantuan. Lucas, 你下来好不好？ Ketika Yiling akan membawa Lucas keluar dari sana, mereka malah bertemu dengan monster Dajjal. Merasa muak dengan si monster, Yiling meminta Lucas untuk masuk ke dalam mobil peot dan akan melawan monster tersebut. 最好给我让开！ Bagaikan bot, Yiling yang tidak memiliki skill malah terjepit dengan tangki. Melihat sang ibu yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Lucas terpaksa memberanikan diri untuk melawan monster dengan melemparnya. Hal itu membuat si monster murka dan mulai menyerang Lucas. Tak ingin anak satu-satunya meninggoy, Yiling berusaha melepaskan kakinya dari tangki dan mulai melawan monster tersebut. Akhirnya monster tersebut berhasil dimusnahkan, lalu Yiling dan Lucas terjebak di sana. Untung saja, tak lama kemudian, tim SAR berhasil menemukan mereka dan dilarikan ke rumah sakit. Film pun tamat. Bagaimana plotnya sekali bukan? Jadi ayah Lucas merupakan seorang dokter yang sedang bereksperimen untuk menemukan obat yang bisa membuat Lucas sembuh. Di saat itu juga ayah Lucas sedang bereksperimen membuat hewan-hewan aneh agar menghibur anaknya yang sedang sakit. Namun karena rumah sakit dibongkar, hewan tersebut berhasil lepas. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.